Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Explorer Nusantara. Oke, sekarang ini kita udah berada di tempat yang kita tuju, yaitu di Keramat Sumur Sentul yang berada di Kampung Santri, Desa Klebet, Kecamatan Kemiri. Oke, sini udah sama kawan saya yang bernama Fikri. Untuk kali ini kita bakalan nge-explore atau menguak tentang sumur Keramat Sentul ini. Tunggu kelanjutannya. Basah ya. Jadi dong. Udah pulang ganti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama kita di channel Explorer Nusantara. Ya, sekarang udah malam. Lebih tepatnya Mbak Desa. Ya, Ya, betul. kita bawa kawan lagi. Ini Fikri. Nah, di sini biar kita lebih seru eksplor tentang sumur Keramat Sentul sini, kita bakal panggil teman kita satu lagi. Yuk, Tin. Oke, jadi di sini kita bertiga akan mengeksplor tentang sumur Keramat Sentul. Gimana kelanjutannya? Tonton terus video ini. Check it out. Kita udah mulai masuk di Oke guys, kita sekarang udah berada di dalam sumur Keramat Sentul sini. Kita akan menguak lebih dalam lagi bersama kawan-kawan kita, yaitu saudara Justin dan saudara Ambon. Untuk selanjutnya kita coba berbincang-bincang tentang sumur Sentul sini ya. Buat saudara Justin, kira-kira bagaimana tentang sumur Sentul ini? Kalau dari penglihatan gue sendiri, jujur aja, sumur Sentul ini kan biasanya dianggap keramat ya, atau dikeramatkan sama warga sekitar. Jadi gue tadi sempat dari awal masuk ke dalam, gue sempat kayak ngeliat sosok ular besar. Beda ya, kalau ular-ular yang sering diperbincangkan kan badan manusia dari kepala ke Badan, perut manusia, ya. terus dari perut ke bawah tuh kan ular. Ya. Tapi di sini gue ngeliatnya bener-bener sosok ular yang ular dari kepala sampai buntut tuh ular. Pure berarti ular. Iya, bener-bener pure ular. Sama gue ngeliat juga ada sosok kayak anak kecil di sebelah pohon. Nah, sebelah pohon sana deket ruang buang air kecil. Sama sebenarnya sini gue ngeliat sosok 3 laki kayak semacam ulama itu. Yang pertama itu ada di dekat depan musola itu. Yang kedua ada di dekat pohon-pohon itu, rantingan pohon.
Dan juga yang terakhir itu ada di belakang. Di belakang. Di mungkin. Oh di sini ya. Iya, benar. Tapi yang dari maksud orang dari yang menyerupai para ulama itu yang benar apa dia sosok yang benar-benar ulama atau gimana nih? Oke. Yang lebih spesifiknya apa? Jadi di sini sosok yang gue lihat itu benar-benar menyerupai ya. Karena di sini di kalimat gue ada keambiguan. Gue pun dari diri gue sendiri nggak tahu. Gue belum berkomunikasi langsung sama mereka. Apakah mereka benar-benar ulama atau mungkin murid-murid para ulama yang dulu pernah beraktivitas di sini, atau mungkin hal-hal lainnya lagi yang mereka berganti wujud menjadi sosok ulama. Karena di sini setahu gue jin itu bisa mudah berganti wujud dengan mudah. Itu sih. Tapi yang tadi gue tangkap dari saudara Justin ya, katanya di sini ada sosok ular. Iya sih, dari penglihatan mata gue sendiri juga gue benar ngeliat ada ular itu. Tapi gue pengen nanya ke Justin nih, dia tuh ular ini apa emang cuma berada di sini atau ngejagain tempat ini atau bagaimana sih? Gue sempat berbincang juga dengan beberapa penghuni di sini. Jadi sosok ular ini bisa dinamakan yang terkuat ya di antara yang sosok lainnya di sini. Gitu loh. Lalu juga untuk para ulama, gue kan bilang mereka lemah atau mereka kuat, tapi yang setahu gue sosok ulama di sini itu punya peran penting yang ibaratnya mengatur kondusif tentang ekosistem di sini gitu. Para makhluk goib yang ada di sini, ya ketiga ulama itu yang ngatur. Gitu yang gue lihat. Berarti istilahnya tiga ulama ini mereka yang mengelola ya sekitaran sini ya. Iya benar banget. Gue punya ide sini buat dari ini kita punya ide sih. Gimana coba kita hadirin satu sosok, kita biar tahu lebih dalam ya tentang sumur keramat Sentul ini gimana sih aslinya, sejarahnya keramat sumur Sentul ini. Boleh. Coba ya, coba saudara Justin tolong dihadirkan aja salah satu atau siapapun lah. Oke, ambil Ya. Jasin belum kelar ngomong udah main ini aja abu. Baik, kebiasaan orang belum kelar ngomong udah main cabut-cabut aja. itu suruh main siapa ya? Yang ada di sini. Ketemu nggak? Ketemu orangnya? Enggak. Ya iyalah, orang bukan yang orangnya itu. Pajitan. Ya udah. Gue jauh-jauh amat tuh pada gitu. Iya. Ya. Oke, balik lagi tadi. Ya, Itu gue bener. siapa sih? Kan tadi gue bilang disuruh panggil makhluk yang ada di sini, bukan manggil orang. Makanya kalau orang belum selesai ngomong itu jangan ditinggal, Justin. Gue pikir lu nyuruh mau manggil orang, gue keluar kagak ada orang. Ya, iya, jam berapa sekarang? Udah ngerti maksud gue sekarang? Ya, Buat manggil sosok yang ada di sini ya, iya. gue kurang tahu juga apakah dia benar-benar mau berinteraksi langsung sama kita atau bagaimana, karena dari segi kondisi juga di sini kan ramai banget. Dan mereka tuh benar-benar penyuka dimensi sepi gitu, kayak nggak ada kalau manusia atau kalau ada manusia di sana. Dua gue coba. Ya. Jadi di sini kita bakal ada proses mobilisasi guys dengan makhluk yang berada di sekitar wisata keramat Sumur Sentul ini. Ini beda ya auranya sama yang tempat-tempat yang kemarin. Iya, benar Menyangka gitu ya. malah biasanya tuh lebih serem, yang bisa dibilang lebih kuat aura yang di tempat keramat daripada tempat angker lah. Iya. Bisa kan gitu ya. Ya, buat sosoknya udah Ya. berada di Artinya iya. agak ini sih. Gimana Bon? Yang tadi dikatakan Justin kan katanya sosok udah ada di samping lu. Lu merasakan sesuatu nggak? Kayak ada magnet ini sih membel gitu. Kayak apa sih?
inilah lawan-lawanan. Iya, lawan-lawanan kayak bentrok ada kalau bentrok. kalau gua kesini nih pasti agak neken kesini gitu. Ya karena di sisi ya kita berpikir pakai logika aja. Manusia udah diberitahu ada makhluk di sampingnya. Kita berpikir pakai logika. Itu bukan perasaan gue kena magnet dari makhluk ini ya, bukan. Tapi bagaimana sikap dari sisi perasaan takutnya itu keluar sehingga bagian-bagian dari apa yang astral itu mengeluarkan kayak gue keluarkan itu nggak bakal nyentuh ke badan, tapi karena rasa takut kita jadi berpikir kok gue maunya minggir ya, kok gue maunya geser ya. Itu karena hal itu dilakukan karena dari sifat hati kita sendiri yang merasa takut, bukan karena makhluk itu yang mendorong atau bagaimana gitu. Kalau gue merasa di dalam, gue bakal coba satu hal, gue bakal gunain dulu buat interaksi langsung sama makhluk ini. Oke. Jadi di sini kita bakal ada suatu proses yaitu bisa dibilang manifestasi untuk berkomunikasi bersama makhluk kita melalui lawan-lawan. First impression agak nyetrum, benar. Ada yang berasa juga perasaan yang dia yakin Sedih sih. Iya. Ini lagi sedih. Kayak ada apa ya? Kayak ada rasa-rasa penyesalan gitu deh. Cuma dia sedih aja gitu. oke. Iya. Gini, gue mau tanya sama lu. Apa yang lo rasain ini dia ngasih tahu lu atau mungkin dia nyalurin perasaan dia ke hati lu gitu? Lu bisa biar penonton semua juga tahu ya kalau kayak gini tuh bukan gua ngasih dia lu bisa bicara sama dia atau gimana, tapi bagaimana caranya dia bisa nyalurin perasaan lu ke lu. Tapi ini jujur ini lebih dominan ke sedih. Karena ya dari rasa kita udah benar-benar sedih. Gua pribadi nggak tahu beliau siapa, beliau dari mana. Pasti dia ada di sini sih. Karena bener rasa gitu, Iya. bener kayak energi kayak Iya. nyatet gitu. Oke, jadi apa yang tadi gue bahas balik lagi? Kayak makhluk-makhluk di sini tuh kita nggak bisa bilang semuanya sedih. Kenapa? Karena kita hanya satu nih. Iya, yang bisa dipanggil tuh hanya satu. Iya, kita hanya interaksi sama satu makhluk. Iya benar. Yang berarti ya kita tahu perasaan dia sedih. Kita nggak tahu mungkin sedih dari apa. Iya. Jadi gue juga nggak tahu. Mungkin ini kali ya Tim, karena kita kan emang nggak tahu nih yang disampaikan tadi hanya sebagai dari saudara Ambon kayak perasaan sedih, penyesalan, ada gimana. Lebih baik sih kita coba komunikasi langsung saja dengan makhluk yang ada di sini, bagaimana tuh? Apakah bisa atau tidak? Gue juga sedikit gimana ya? Sebelumnya Justin bisa jelaskan nggak nih makhluk yang di sosok saudara Ambon nih, apa sih sebenarnya sosoknya, bagaimana bentuknya, atau apanya, pakaiannya? Ya, kalau dari bentuk pakaian sih yang gue panggil ini, sosok yang tadi gue bilang dari salah satu ketiga orang yang berpakaian sama. Bisa jelaskan misalkan dengan spesifik kayak bajunya pakai warna apa atau Dia menggunakan undang-undang warna putih dan juga bajunya warna krem. Krem gimana ya? Iya, kayak gini. krem warna krem. Iya.
gamis jatuhnya, gamis. Dibilang gamis, iya sedikit. Karena dia juga pakai celanaan juga sih, sedikit kayak bahan celanaan. Tapi lebih dominan ke kain, bukan bahan. Iya. Ke kain kayak cuman kain aja ya, kain berbentuk baju. Kan tadi ada kalimat undang-undang ya. Mungkin bisa dijelaskan ke undang-undang itu apa? Biasanya sih udang-udang itu bisa disebut yang biasa dipakai kiai ini, kayak contoh saya sorban, kan sorban banyak macam-macam. Kalau yang dipakai di kepala ya bisa dinamakan udang-udang gitu. Kayak misalkan ada peci ditiban sama sorban lagi, nah itu namanya udang-udang. Biasa dipakai sama, udah bisa dibilang syekh lah gitu-gitu. Nah, apa bang? Ada apa? Mungkin bisa kita ini sepertinya ada makhluk yang masuk ke raga saudara Justin. Kita coba komunikasi langsung saja ya. Sebelumnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya boleh saya dan kawan bertanya-tanya tentang lokasi di sini. Sebelumnya saya sama saudara Fatur berbicara dengan siapa di sini? Kalau boleh tahu namanya. Abah Husain. Dipanggil Abah Husain aja ya. Mungkin sebelumnya saya mau nanya tentang tempat sini. Abah Husain di sini dari kapan ya? Di sini. Apakah Abah asli orang sini atau hanya bisa dibilang kayak Abah menyiarkan agama ke sini, terus menapaktilaskan Abah di sini gitu, atau emang asli sini Abah? Kalau Abah biasanya kalau di sini tempat Abah tuh di mana ya? Kalau boleh tahu kita posisi Abah tuh kalau di pohon kebun. Jadi Abah ini guys posisi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gitu guys, ada proses mediumisasi tadi di kita, katanya di sini tadi yang di pohon tersebut namanya Abah Husain, dan dia salah ikut gurunya yaitu Syekh Yusuf Mansur ya, Syekh Maulana Mansur ini. Jadi gitu guys. Dari saudara Justin gimana buat tubuh, udah aman? Aman? Oke deh. Mungkin cukup sekian kali ya video di tempat sini, atau kita akan lanjut di dalam. Kayak gimana ya, itu kan kan ada salah satu petikan cerita dari gue sendiri. Iya. Ibaratnya kayak itu benar-benar langsung dari gue, interaksi sama makhluk yang ada di sini, dan itu apa yang mereka omongin ya. Tapi kan kita nggak tahu apa yang masyarakat sini ketahui, dan apa juga yang masyarakat sini percaya. Lebih baiknya lagi kalau kita memanggil salah satu narasumber sih. Oh iya boleh sih. Untuk lebih jelasnya, jadi biar kita tahu asal usul terbentuknya ini nih, apa sih namanya, sumur Taman Sentul, dari narasumber yang hidup lah. Oke, mungkin baik gitu ya. Coba kita panggilkan aja nanti. Lupa like, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama kita di Exploring Nusantara. Ya, Dan sekarang sudah kedatangan dari narasumber yang ada di sini. kita cari tahu di dalam tentang sinilah dengan narasumber yang sudah kita hadirkan di sini.
Dan sebelumnya dengan Abah siapa? Abah Patung, Pak Atin ya? Pak Atin. Kita mau nanya-nanya nih Pak tentang sumur sini. Kenapa sih sumur ini bisa dibilang sumur keramat gitu? Kalau dibilang keramat kan sumur berjelasan ya, itu kan berjelasan para ulama kepada ulama ya begitu apa isi ini itu tuh ya alhamdulillah barokahnya tuh Alhamdulillah ya Pak. Ini 4 tahun berjalan alhamdulillah banyak juga pengunjung ya niat juga barokah selamat aja ini gitu niat karenanya niat bapak selamat ini lah ya. Mungkin dari saudara Jasin ada yang mau tanya. Ya dari tempat ini Bah, tadi Abah sempat bilang kalau tempat ini tuh sudah berjalan 4 tahun. Tapi tempat ini maksud saya berdirinya tuh sejak kalau boleh tahu. Itu aja dari sini 4 tahun tuh. Enggak, maksud saya apakah ini buatan atau memang ada dari dulu gitu? Kalau ini semua bukan dari buatan ya, yang dulunya udah ada gitu, udah ratusan tahun. Saya juga nggak tahu lah. Ya. Kalau ini cuma baru tahunnya baru itu aja. Kalau yang Habibah itu alhamdulillah tuh kalau ada di situ mantap mandi juga ya mandi. Nah, kita mandinya ya namanya kita minta sama kuasa ini apa sama bilangin mau dulu juga silahkan ini kebagusan ya kan ini apa sama kita karena mau ngapain juga paling berbeda Tapi bisa yang gitu yang khasiatnya kalau yang boleh kita tahu apa sih Pak kalau habis kayak mandi di sini atau cuci muka atau ya bisa dibilang mandi lah khasiatnya? ya itu mau khasiat mah tergantung sama kawan niat kita juga niat juga kalau niat barokah sama intinya ya ada puasa ya kan pak itu minta alhamdulillah itu juga kadang-kadang anak juga bahkan itu gitu senang gitu selamat. Bah, kalau boleh tahu kira-kira Abah punya nggak sekilas tentang pengalaman astral di sini kayak melihat sosok atau salah satu penunggu yang ada di sini? Ya kalau saya belum pernah tapi kalau mau merinding mah ya sering gitu ya kerasa gitu tahu gitu siapa semua nggak tahu lah gitu. Tapi kalau pernah nggak dengar cerita atau apa tentang penunggu-penunggu yang ada di sini? Ya kalau penjelasan ya itu dibilang Harun sama itu kalau dari pendaki kalau orang sini ya 3 tahun apa memang banyak juga ada yang nggak disebut-sebut juga banyak cuma kan itu aja lah. Jadi memang ini dari awal itu tempat para ulama berkumpul. Iya musyawarah Musyawarah berarti musyawarah udah ada saat zaman perang. iya zaman perang maka saya juga nggak tahu cuma begitu rame saya gitu alhamdulillah gitu Iya. yang penting kasih salat kalau nyari mah udah ada yang atur kok. Iya benar. Tapi kalau dari penglihatan saya Bah, saya ini dari penglihatan saya aja ya. Saya melihat ada satu sosok ular besar yang melintang dari sana, kepalanya jatuh di sumur ini gitu. Tapi itu ya itu saya mah mantap nggak mau kalau jadi ini ya kalau bulan besar apapun saya mah nggak tahu itu namanya itu kita mah kita pasrah aja sama kuasa tergantung sama kuasa pun gitu mantap. Tadi juga kita sempat berbincang dengan salah satu sosok dan kalau kita kenalan tadi namanya Ki Kancil kok. Iya, emang betul ada juga ada Ki Kancil. Oh, ada di sini ya. Ki Kancil berarti Emang dulunya, Oh. Ki Kancil yang disebutnya Ki Kancil, Buyut Bersimun. Oh, jadi tadi ngobrol sama kita itu
bisa dibilang udah jasinya. Oh di sini Lagi dia menyebutkan dirinya coy. di kancing. Ya gitu. Ya namanya manusia, orang kecelakaan kadang-kadang itu kan nama itu banyak. Iya benar. Iya itu sementara. Misalkan kayak di sini di kancing, ntar di sana beda lagi namanya gitu Pak ya. Nah, Tapi ini yang di sini sebut ada sini ke kancing. Iya dulunya. ya. Pernah bekas dia kancing juga. Ini akhir itu. Cuma sekarang apa Hanafi? Oh, Nggak mau yang karena begini nggak mau. Karena kayak jantung kita ini datang ke sini biar barokah kalau mungkin kata itu aja. sebelumnya kalau kita boleh tahu nih Pak dari kita kawan-kawan kita, untuk misalkan ada pengunjung yang pengen ke sini, sebelumnya kalau pengen mandi di sini tata caranya apa aja sih Pak? Ya kalau bilang di sini mah yang semampu saya, ya paling disuruh aja baca Bismillah 3 kali, sahadat 3 kali, salawat 3 kali. Udah itu aja. Mantap habis itu. Mungkin cukup sekian penjelasan dari kami dan narasumber, udah cukup jelas tentang keramat sumur keramat Sentul ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita Amin. semua. Tetap ekspor terus Nusantara. Jangan lupa Indonesia ini bagus, banyak tempat-tempat wisata yang kita bisa kunjungi. Tetap like, comment, and subscribe ya guys. See you in the next video. Jangan lupa di pencet link belnya. Yo,